Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok analisis laporan keuangan akan mempresentasikan materi tentang analisis common size. Analisis common size itu metode laporan keuangan yang mengubah setiap pos menjadi presentasi dari total akun utamanya yang untuk membandingkan struktur keuangan dan kinerja antar akunnya. Uh, Kami beranggotakan Kenny Aditya, Muhammad Abizar Abitori, Muhammad Abdurrahman Syuraim, dan Devan Ada. Materi pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, analisis laporan keuangan. Di analisis laporan keuangan ini, cara menghitungnya itu kita pakai total asetnya sebagai persentase, lalu akun-akun saldo dari akun-akun aset ini nih kita bagi dengan total asetnya, sehingga kayak di kas dan setara kas itu dapat 5,54%. Hasilnya itu dari 1,800 juta ini dibagi dengan 32 juta. Di tak Selanjutnya, hasil analisisnya di tahun 2022 aset perusahaan menunjukkan karakter operasi intensif, aset lancar 52,1% dan aset tetap 38,23%. Dan dari total aset, sebagian besar aset lancar berasal dari persediaan, sedangkan kas hanya 5,54% yang menandakan sebagian besar modal kerja tertanam dalam stok dan piutang dalam kas liquid, bukan dalam kas liquid. Dari sisi pembiayaan, liabilitas mencapai 58% dengan liabilitas jangka pendek itu 28% dan jangka panjangnya 29%. Sehingga perusahaan pada dasarnya dibiayai oleh debit kreditur daripada pemegang saham. Saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya sebesar 30,2% menjadi komponen utama ekuitas, yaitu 41%. Secara keseluruhan, neraca 2022 menggambarkan bisnis dengan intensitas modal operasi yang tinggi dan leverage relatif besar, kondisi yang menuntut pengelolaan modal kerja dan likuiditas yang ketat. Selanjutnya, tahun 2023 itu akan disampaikan oleh Kenny Aditya. Kepada Kenny Aditya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan interpretasi dari analisis common size tahun 2003 dan 2024. Jadi pada 2023 ini komposisi aset ini relatif stabil, tapi terlihat di awalnya tekanan likuiditas jangka pendek. Bisa kita lihat di sini aset lancarnya 50,48%. 17 miliar 218 juta 323, 50% dari total aset gitu. Dan aset tetap meningkat tipis ke 39,27%. Sementara kas merosot menjadi 4,41% yang dari awalnya 5,54%. Persediaan tetap tinggi, yaitu 28,39%, tapi yang menonjol adalah kenaikan proporsi liabilitas jangka pendek menjadi 31,32%, sehingga total liabilitas sedikit meningkat menjadi 58,47%. Artinya apa? Artinya ini menandakan peningkatan pendanaan jangka pendek yang misalnya hutang usaha atau fasilitas bank itu untuk menutupi kebutuhan operasi. Ekuitas tetap sekitar 41,53% dengan saldo 29,80%, yang menandakan pendanaan eksternal masih mendominasi di perusahaan ini. Kemudian pada tahun 2024 diperlihatkan perbaikan neraca yang cukup nyata. Aset lancar sebesar 49,53% dari total aset dan aset tidak lancar 50,47% dari total aset. Dengan persediaan yang menurun menjadi 26,86%. Dan kas jauh juga turun jadi 3,90%.
Sementara aset tetap naik menjadi 39,68%. Ini menandakan pergeseran modal ke investasi produktif. Perubahan yang mencolok adalah struktur ulang pembiayaan, yaitu total liabilitas turun menjadi 52,19%. Liabilitas jangka pendek 26,81%. Ya, kemudian liabilitas jangka panjang 25,38%, dan ekuitas naik menjadi 47,81%, di mana saldo laba belum ditetapkan melonjak menjadi 35,70%. Penurunan tajam utang bank jangka pendek yang dari 11-12% ke 5,99% ini mengindikasikan pelunasan atau refinancing utang jangka pendek. Sedangkan utang obligasi tetap menjadi sumber pembiayaan jangka panjang sekitar 16%. Ini menjadi sebuah bukti penataan jatuh tempo secara keseluruhan. Secara keseluruhan 2024 mencerminkan perbaikan struktur keuangan perusahaan. Leverage berkurang, modal sendiri meningkat, dan risiko likuiditas menjadi lebih sehat. Untuk sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi tentang analisis laba rugi yang akan disampaikan oleh Abizar Arbitori. Pada Abizar persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang analisis common size pada laporan laba rugi. Analisis common size pada laporan laba rugi merupakan metode untuk menilai struktur keuangan dan efisiensi kinerja perusahaan dengan cara menyajikan setiap pos dalam laporan laba rugi sebagai persentase dari total penjualan. Cara analisis common size pada laporan laba rugi adalah dengan akun yang akan kita analisis dibagi dengan total penjualan lalu dikali dengan 100%. Bisa kita lihat di tabel akun beban pokok penjualan itu adalah 1,28 miliar. Itu merupakan 84% dari 48,972 miliar, yang mana 48,972 miliar ini adalah basis dari analisis common size pada laporan laba rugi. Contoh lainnya itu pada akun beban penjualan dan pemasaran sebesar 1,81 miliar yang dimana merupakan 3,70% dari 100% di penjualan neto. Berikutnya, setelah kami melakukan analisis common size pada laporan laba rugi, kami mendapat kesimpulan, yaitu yang pertama, pada tahun 2022 PT IDAPA mencatat penjualan neto sekitar 48,97 miliar, yang mana ini merupakan 100% basis common size. Beban pokok penjualan sangat besar, mencapai sekitar 84,3% dari penjualan, sehingga hanya tersisa laba bruto sekitar 15,7% dari penjualan. Beban pokok penjualan dan pemasaran sekitar 3,7% dan beban umum administrasi sekitar 6,3% terhadap penjualan, sehingga total beban operasional cukup tinggi, yaitu kurang lebih 10%. Akibatnya, margin laba usaha relatif rendah, hanya sekitar 5,6% dari penjualan. Setelah memperhitungkan beban keuangan dan pajak, masing-masing sekitar 1,7% dan 0,95% dari penjualan, laba bersih tahun 2022 tinggal sekitar 2,5%. Pos-pos pendapatan atau beban non-operasional relatif kecil, masing-masing di bawah 1% dari penjualan, sehingga faktor utama yang menekan kinerja adalah tingginya porsi biaya pokok penjualan dan beban operasional. Selanjutnya, di tahun 2023, penjualan neto meningkat sekitar 51,18 miliar. Namun, porsi beban penjualan ikut naik menjadi 85,3%, yaitu naik 1% dari tahun sebelumnya. Hingga margin bruto menyusut hanya sekitar 14,7%. Beban penjualan pemasaran juga naik menjadi 4,1% dari penjualan, dan beban umum administrasi hampir tidak berubah proporsinya di sekitar 6,2%. Dengan total beban operasional sekitar 10,3% dari penjualan, laba usaha tetap terbatas, hanya sekitar 4,1% dari penjualan.
Margin sebelum pajak tahun 2023 turun menjadi sekitar 2,5% dari penjualan, lebih rendah dibanding 3,99% pada tahun 2022, terutama karena beban pokok yang lebih besar dan peningkatan beban operasional. Beban pajak juga melonjak menjadi sekitar 2,0% dari penjualan, sehingga laba bersih terkikis menjadi sekitar 2,0%. Secara keseluruhan, kinerja di tahun 2023 mengalami tekanan karena kenaikan biaya pokok dan beban operasional yang relatif terhadap pertumbuhan penjualan, sehingga margin laba bersih sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abizar. Selanjutnya materi interpretasi laporan laba rugi Common Size tahun 2024 akan disampaikan oleh Devan Ada. Pada Devan, dipersilahkan. Oke, oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan bagian interpretasi laporan laba rugi di analisis tahun 2024. Oke, pada tahun 2024 kita bisa lihat ya kinerja PT JPVA menunjukkan peningkatan yang sangat positif, yang dimana penjualan neto tumbuh signifikan menjadi sekitar 55,80 miliar, naik lebih dari 9% dibanding tahun sebelumnya. Posisi beban pokok penjualan turun tajam menjadi 79,9%, sehingga margin laba bruto meningkat menjadi 20,1%. Beban operasional relatif stabil di sekitar 10,7% dari penjualan. Dengan ini, efisiensi biaya produksi dan pertumbuhan penjualan yang kuat, laba usaha melonjak hingga sekitar 9-10% dan margin laba bersih naik signifikan menjadi 5,5%. Yang dimana secara keseluruhannya di tahun 2024 menjadi periode pemulihan dan peningkatan profitabilitas bagi perusahaan. Oke, moderator, saya kembalikan lagi dengan moderator. Ya, terima kasih kepada Devan Ada. Sekian presentasi tentang analisis laporan laba rugi Common Size dan analisis laporan posisi keuangan Common Size kita. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.